Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online GMI Nehemia Samarinda. Dan inilah Warta Jemaat Gereja Misi Injil Indonesia Jemaat Nehemia Samarinda edisi Minggu 7 Juni 2020. Gembala Majelis dan Jemaat GMI Nehemia Samarinda mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Dilayani oleh Ibu Tioma SPDK dengan tema Menghayati keterlibatan Allah dalam hidup orang beriman, Matius 28 ayat 16-20. Jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ke depan, tanggal 7 Juni Ibu Sri Haryati, 9 Juni Saudara Yudi Isnanto, HUT pernikahan keluarga Anwar. 10 Juni Ibu Yunita Mau, HUT pernikahan keluarga Dairi Gatot. 11 Juni Saudara Dimas Pansing. 12 Juni Ibu Gloria Sitompul. 13 Juni Saudari Sonia Lepa. Pada firman Tuhan, Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan minggu atau perpuluhan, dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dalam rangka menerapkan social distancing, maka GMI Nehemia Samarinda masih akan tetap melaksanakan ibadah minggu secara streaming melalui channel YouTube di bawah ini. Berikut ini tata cara ibadah online. 1. Saat teduh dan persiapkan hati. 2. Carilah tempat yang memungkinkan untuk ibadah dapat diikuti dengan tenang. 3. Mengenakan pakaian seperti ibadah di gereja. Yang keempat, persiapkan Alkitab dan kuota. Yang kelima, ikuti ibadah online dari awal sampai selesai. Yang keenam, ikuti liturgos dengan seksama, baik ajakan untuk berdiri, membaca Alkitab, dan memuji Tuhan. Demikian Warta Jemaat ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa pada pagi hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Terus kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita boleh memasuki bulan Juni di minggu pertama dengan pertolongan Tuhan. Ya puji nama Tuhan yang pagi hari ini kita akan persiapkan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan melihat yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memuji Dia, menyembah Dia, mengagungkan nama Dia. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang Kau berikan Tuhan. Untuk pertolongan kita akan bersyukur. Aku benar bersyukur karena Kau
sekian. Hormat bagi Allah Bapa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini kami datang lagi di hadapan-Mu. Kami hendak beribadah kepadamu Allah yang hidup. Tuhan memberkati ibadah kami, memberkati setiap kami yang melayani, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang beribadah dari rumah masing-masing. Kami percaya biarlah kiranya Allah Roh Kudus yang bekerja, menolong dan memberkati serta melawat setiap kami. Kebaktian ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, nats pembimbing kita terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Satu kali lagi saya bacakan bagi kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat sekalian yang ada di rumah masing-masing, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat, bahkan di segala abad.
Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita berdoa bersama-sama. Nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kami begitu merasakan sampai detik ini dalam segala keberadaan yang kami lalui, kami bisa masih bertahan, kami masih bisa melalui, dan kami menyadari semua itu karena kemampuan yang dari dan datangnya daripada Allah. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih untuk gereja ini, di mana gereja ini masih tetap bisa mengadakan ibadah, dan kami percaya Tuhan tangan-tangan yang kreatif untuk mengerjakan semuanya ini, tim yang ada semua, Tuhan memberkati mereka, dan apa yang mereka kerjakan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus, dan hari ini kami juga berdoa Tuhan bagi kota kami Samarinda. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah kota kami tetap dalam keamanan daripada Bapa di surga, sehingga masih terkendali semua apa yang kami khawatirkan, yang kami seluruh umat manusia takutkan. Dan kami mohon Allah yang terus mengendalikan, dan bahkan kami terhindar dari semua apa yang sedang terjadi di kota kami Samarinda ini. Dan Tuhan tolong berkati juga semua jemaat yang ada, yang Tuhan sudah tetapkan. Biarlah Tuhan pimpin mereka dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha, dalam setiap bisnis, dalam setiap apa yang mereka kerjakan berhasil, sehingga itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat, dari yang kecil, dari yang bayi, balita, pemuda, dewasa, dan bahkan sampai yang lanjut usia manula. Kami mohon Tuhan menguatkan. Inilah doa kami Tuhan, dan kami hanya bersandar kepadamu, dan biarlah hari ke hari ke depan semakin kami mengasihi Allah melalui gereja ini, nama Tuhan melalui tempat ini, hidup kami boleh terarah, boleh hidup kami membawa surga di dalam kehidupan kami, sehingga orang yang ada di sekitar kami pun mengalami damai sejahtera. Tuhan berkati gereja ini, Tuhan melindungi setiap kami gembala yang melayani berserta keluarga, majelis semua yang ada, dan bahkan semua jemaat. Tuhan memberkati. Inilah doa kami Tuhan, dan kami percayakan satu nama, hanya Yesus yang kami percaya akan memampukan kami melewati hari demi hari ke depan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan, yang kami percaya hanya kepadamu Yesus Kristus, dan kami membawa doa ini ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah makanan kami yang pada hari ini yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripadanya, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama untuk Mazmur bagi Tuhan. Mazmur pada pagi hari ini, Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Kita akan membacanya ini secara bersama-sama. Dengan perintah di atas, manusia hidup sebagai makhluk mulia. 1, 2, 3. Untuk pemimpin di luar menurut lagu ini, Mazmur Daud.
Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit menyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak yang menyusui selama matang dasar kekuatan untuk mengumumkan musuh dan benar. Jika melihat dan jadi bulan dan bintang yang bertepatan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau meninggalkannya? Namun engkau telah membuatnya hadir sama seperti Allah, dan Allah mengetahui dengan mulianya. Engkau membuat dia berkuasa atas buah tanah, segala-galanya telah meletakkan di bawah kakinya. Kami domba dan bulu sapi sekalian yang datang dengan kehidupannya. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang beroperasi di atas Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu seluruh bumi. Amin. Haleluya. Baik, Bapak dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersuka pada Tuhan. Karena Tuhan itu sungguh baik. Kita akan bersyukur pada Tuhan. Tuhan yang berkuasa dan berkuasa. Dialah guru bagi kita dan keselamatan.
Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan menyembah Dia. Kita akan puji Dia.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini semua karena kasih-Mu. Dan sekalipun kami masih harus beribadah di tempat kami masing-masing, tapi kami tetap bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami kembali mau diingatkan oleh firman Tuhan. Kami mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, hati dan pikiran kami. Biarlah kiranya terarah hanya kepada firman-Mu, sehingga firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh hidup sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan pakai sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkau Allah sendiri juga yang mengurapi, menolong dan memampukan hamba-Mu ya Bapa. Di dalam segala keterbatasan, hamba memohon kuasa yang daripada Allah. Sehingga setiap firman Tuhan yang boleh hamba sampaikan berasal daripada isi hati Tuhan, dan kami semua boleh diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, berbicaralah Engkau Tuhan, kami semua siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Bapak Ibu mari boleh menyimak di Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat beberapa minggu belakangan ini, tema khotbah kita selalu berbicara tentang penginjilan, tentang misi. Ya kan Bapak Ibu? Dikatakan ada teguh dalam mewartakan Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Menjadi saksi. 5 minggu terakhir ini kita selalu berbicara tentang misi, berbicara tentang penginjilan. Dan hari ini kita diingatkan kembali tentang misi yang Tuhan berikan, tentang penginjilan. Dalam konteks yang kita baca dalam Matius pasal yang ke-28 tadi, itu adalah pertemuan terakhir Yesus dengan para murid sebelum Dia naik ke sorga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia bertemu dengan para murid. Dan di dalam pertemuan yang terakhir kali itu, Tuhan Yesus memberikan satu tugas, satu misi kepada para murid dan kepada orang percaya yang sering kita dengar, yang disebut juga dengan amanat agung. Apa itu amanat agung yang Tuhan berikan bagi para murid? Yaitu di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Pergilah. Tuhan memberikan satu perintah, memberikan satu tugas kepada para murid untuk pergi. Pergi kepada semua bangsa untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau lihat di dalam pesan
Allah yang terakhir kali, di dalam tugas yang Tuhan berikan kepada para murid, itu mengandung satu kasih Allah yang begitu besar bagi setiap kehidupan kita. Tersirat esensi kasih Allah yang begitu dalam bagi setiap umat manusia. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, mungkin sebagian kita besar sudah hafal. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Tuhan memberikan satu misi, memberikan satu amanat agung kepada para murid untuk memuridkan semua bangsa-bangsa yang ada. Jadi tidak selesai, tidak terputus hanya sampai ketika pelayanan Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan mau para murid terus melanjutkan pekerjaan Allah itu. Untuk menjangkau para jiwa. Untuk mereka dibawa mengenal siapa itu Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya jalan untuk kita memperoleh sorga. Bapak, Ibu, Saudari yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat tugas yang Tuhan berikan itu bukan hanya tugas yang kecil. Tugas itu Tuhan tahu akan ada tantangan, akan ada persoalan yang akan dihadapi oleh para murid. Karena ketika Tuhan Yesus dalam masa pelayanannya di dalam dunia ini, para murid sudah melihat bagaimana masalah, bagaimana tantangan, bagaimana penolakan yang dialami oleh Tuhan. Dan Tuhan tahu itu pun akan terjadi kepada para murid. Untuk itu Tuhan menguatkan para murid. Seperti tema kita hari ini Bapak Ibu, yaitu menghayati keterlibatan Allah sebagai umat beriman. Menghayati keterlibatan Allah sebagai umat beriman. Nah, ketika Tuhan memberikan tugas itu kepada para murid, Tuhan tidak melepaskan mereka begitu saja. Tetapi Tuhan tetap terlibat di dalam pekabaran Injil tersebut. Nah, kalau kita mau lihat apa bukti keterlibatan Allah di dalam pekabaran Injil yang dilakukan oleh para murid, yang dilakukan oleh orang-orang percaya dan kita pada saat ini. Kita lihat, kita kembali kepada ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Apa bukti keterlibatan Allah di dalam pekabaran Injil? Yang pertama, Allah memberikan kita kuasa. Allah memberikan kuasa kepada para murid. Kenapa Allah bisa memberikan? Kenapa Tuhan Yesus bisa memberikan kuasa kepada para murid? Karena Dia adalah pemilik kuasa itu. Tuhan memberikan kuasa kepada para murid dan Tuhan Yesus juga memberikan kuasa kepada setiap kita orang percaya untuk memberitakan kabar Injil kepada semua bangsa. Itu adalah bukti keterlibatan Allah, bukti penyertaan Allah di dalam setiap pelayanan yang boleh kita kerjakan. Makanya dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ayat yang 19, karena itu pergilah. Tuhan memberikan perintah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menyadari penuh bahwa Tuhan sudah memberikan kita kuasa, ketika kita mampu mengerjakan setiap pelayanan yang ada, ketika kita bisa melakukan pekabaran Injil, memberitakan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, itu bukan karena kepandaian kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena sudah belajar S1, S2, S3, tetapi semua itu adalah pekerjaan Allah. Kalau tadi kita lihat nats pembimbing kita di dalam Roma pasal yang ke-8, coba kita baca ulang kembali. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
Yaitu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam hal apapun yang boleh kita kerjakan, Allah turut bekerja di dalamnya. Jadi ketika kita bisa penginjilan, ketika kita bisa melayani, itu bukan karena kehebatan kita, tetapi itu oleh karena pekerjaan Tuhan Yesus sendiri. Dan ketika orang yang kita sampaikan itu, orang itu boleh bertobat, orang itu boleh percaya kepada Tuhan, itu pun bukan dari hasil kepandaian kita berkata-kata. Itu pun adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati setiap orang. Jadi Bapak Ibu, saya kadang sering berpikir begini, ketika kita di dalam pelayanan menggembalakan seperti ini, saya sering mendengar kalau telepon itu, sudah berapa jemaat yang bertambah? Sudah berapa jemaat yang kalian baptis? Sudah berapa jemaat yang bertobat? Seakan-akan pertobatan itu mereka boleh percaya, mereka boleh dibaptis, itu karena apa? Karena kita. Tidak, tugas kita orang percaya adalah memberitakan Injil. Persoalan dia percaya, persoalan dia menerima Yesus Sang Juru Selamat, itu adalah pekerjaan Allah di dalam setiap kehidupan mereka. Itu pekerjaan Roh Kudus. Bukan hanya karena hamba Tuhan menyampaikan terus mereka harus bertobat. Makanya keberhasilan seorang hamba Tuhan itu bukan dilihat dari banyaknya orang yang sudah dibaptis. Bahkan kalau kita melihat salah satu nabi yang ada dalam Alkitab dikatakan apa? Semasa pelayanannya tidak ada satupun orang yang bertobat. Tidak ada satupun. Apakah dia gagal? Tidak. Karena apa? Keberhasilan seorang hamba Tuhan bukan persoalan seberapa banyak yang sudah dibaptis, tetapi sudah bagaimana kita melibatkan diri di dalam pekabaran Injil. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak punya alasan lagi. Oh, saya tidak bisa, saya tidak pandai berkata-kata, saya tidak bisa menyampaikan firman Tuhan dan sebagainya, saya tidak bisa penginjilan. Ingat, Tuhan memberikan kita kuasa. Kuasa itu lebih dari segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Nah, itu adalah bukti keterlibatan Allah di dalam pekabaran Injil. Yang kedua, bukti keterlibatan Allah di dalam pekabaran Injil, kita lihat di ayat yang ke-20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan berjanji penyertaannya akan selalu ada senantiasa kepada setiap orang percaya. Ketika kita mengerjakan apa yang menjadi misi dan kerinduan Allah, yaitu untuk menjangkau orang-orang, mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan ada. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, janji Tuhan yang ada dalam pasal yang ke-28 tadi, ayat yang ke-20 itu, bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa, yaitu Tuhan, Roh Kudus turun dan memenuhi seluruh para murid yang ada. Sehingga mereka apa? Mereka berani berbicara dengan dalam bahasa roh, yaitu menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ketika mereka belum dipenuhi Roh Kudus, ada rasa ketakutan dalam diri para murid. Ketika Tuhan Yesus sudah mati, ada ketakutan bagi mereka sehingga mereka bersembunyi. Tetapi ketika mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, janji Tuhan kepada para murid, aku akan menyertai kamu senantiasa. Mereka dengan gagah berani boleh berbicara. Mereka menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar bagi setiap orang yang ada di situ. Demikian juga kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Janji Tuhan itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tetap iya dan amin. Bahwa penyertaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Setiap kita orang yang percaya dikatakan kita ini sudah memiliki Roh Allah. Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu adalah bukti penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga senantiasa boleh terlibat di dalam setiap kehidupan kita, bukan hanya di dalam penginjilan, bukan hanya di dalam pekabaran Injil, misi, di dalam seluruh aspek kehidupan kita, hari lepas hari, Allah itu terus terlibat, Allah terus turut campur di dalam setiap kehidupan kita. Terkadang kita yang lupa, kita yang sering lupa sebagai manusia, bahwa Allah itu
turut bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Timbul rasa kekhawatiran, timbul rasa ketakutan. Bukan tidak boleh khawatir Bapak Ibu, bukan tidak boleh takut. Tetapi hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran, itu yang tidak boleh. Kalau orang terus hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran, artinya dia tidak memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Dengan secara tidak langsung, seperti kita mau katakan begini, Tuhan itu tidak bisa selesaikan persoalanku. Ketika kita terus hidup di dalam ketakutan, sebenarnya kita secara tidak langsung bilang, Tuhan itu tidak bisa selesaikan masalahku ini. Tuhan itu tidak bisa selesaikan persoalanku ini. Hanya aku yang bisa, makanya aku harus terus berusaha sendiri. Tetapi kalau kita sungguh menyadari, maka kita ada ketenangan. Ada rasa khawatir, pasti ketika muncul, tetapi kita ingat kembali bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Yesus itu selalu memelihara setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tahu bahwa Allah terlibat di dalam hidup kita, maka kita tidak akan hidup di dalam kekhawatiran. Kita lihat dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bahkan hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kalau kita lihat satu bagian firman Tuhan lagi dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah Bapak Ibu, ketika kita menyadari betul keterlibatan Allah, penyertaan Allah di dalam kehidupan kita, maka kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Kita tidak lagi hidup di dalam kekhawatiran. Tetapi dikatakan, nyatakanlah dalam segala doa kepada Allah. Kita memiliki Allah, kita memiliki Tuhan Yesus yang senantiasa terus mendengar setiap seru doa kita. Kita datang kepada Tuhan, kita serahkan semua kepada Tuhan. Baik pergumulan di tengah-tengah keluarga kita, suami, istri, anak, pekerjaan, dalam pelayanan, apapun itu. Tidak ada lagi rasa kekhawatiran. Kita sebagai orang tua mungkin berpikir, saya aja Kiel yang masih kecil, kadang saya suka berpikir, bagaimana lah nanti Kiel ini ke depan ya. Itu pasti ada, itu manusiawi. Tetapi jangan membuat itu kita, karena itu kita menjadi ketakutan. Kayaknya anak ini tidak bisa berhasil dan nanti ini begini, begitu, begini, begitu. Tidak. Tetapi kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Nah yang kedua, tadi yang pertama, orang yang menyadari betul keterlibatan Allah, dia tidak akan hidup di dalam kekhawatiran dan tidak akan hidup di dalam ketakutan. Yang kedua, ketika orang percaya menyadari, ketika kita percaya menyadari keterlibatan Allah dalam hidup kita, maka yang kedua, kita senantiasa mengucap syukur. Kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan dikatakan mengucap syukurlah ketika kamu lagi senang, mengucap syukurlah ketika kamu lagi bahagia. Tetapi dikatakan dalam segala hal, artinya di dalam suka maupun duka senantiasa mengucap syukur. Karena apa? Kalau dalam Yeremia dikatakan pasal yang ke-29 dan ke-11, karena rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera. Nats pembimbing kita tadi dikatakan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, itu baik adanya bagi setiap kehidupan kita. Kita mampu mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagiku. Sekalipun kita sedang menghadapi masalah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi keluargaku. Sekalipun ada pergumulan di tengah-tengah keluarga. Ini dia Bapak Ibu yang harus kita sadari. Kita sebagai orang percaya, jangan pernah kita merasa bahwa kita itu berjalan sendiri. Tetapi ada janji Allah yang menyertai kehidupan kita. Janji Allah yaitu memberikan kita kuasa, dan kuasa itu sudah kita terima. Penyertaan Tuhan sudah ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus ada dalam hati kita. Biar kiranya terus mengingatkan setiap kita orang percaya untuk tetap takut kepada Tuhan.
untuk tetap menyadari bahwa Allah senantiasa boleh bersama-sama dengan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita mungkin berpikir, bagaimana ya bentuk penyertaan Tuhan itu? Ya kan, anak-anak muda, dia masih dalam zona nyaman, dia bisa sekolah, uang sangu ada, kebutuhan sekolahnya tercukupi, bisa ke sana dan kemari, santai-santai aja. Sehingga tidak heran kadang-kadang pemuda kita, bahkan bukan hanya pemuda, kadang kita sebagai orang tua juga, ketika disuruh kesaksian, apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Kadang mungkin berpikir begitu. Tapi kita harus menyadari sungguh-sungguh, bukan nggak ada, tapi terkadang kita menyepelekan penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ketika kita masih dalam pekerjaan aman, itu adalah bukti penyertaan dan kasih Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan tetapi kita masih bisa bersuka cita, itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah tetapi kita masih tetap kuat, masih memiliki pengharapan, itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang berputus asa sekalipun mereka berkelimpahan harta. Tapi itu tidak jaminan. Karena apa? Karena mereka lupa ada Yesus yang menyertai mereka. Biarlah kiranya setiap kita, orang-orang percaya, kita boleh terus menyadari bahwa Allah itu terlibat dalam setiap kehidupan kita. Di dalam setiap aspek hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, masa depan anak kita, hari tua kita, kita harus terus mengingat Tuhan Yesus senantiasa ada bagi setiap kita. Biarlah kita terus hari lepas hari menghayati keterlibatan Allah di dalam hidup kita. Sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita itu harus sadar betul bahwa setiap detik hidup kita ini, semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita, memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup, yang sudah menolong kami, memberkati setiap kehidupan kami. Dan firman Tuhan yang boleh kami renungkan, yang kami dengarkan pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu terus berbicara dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh diingatkan senantiasa bahwa kami memiliki Yesus yang luar biasa, yang senantiasa terus beserta dengan kami, berjalan bersama kami di sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba sudah selesai berbicara, hamba sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, tetapi Roh Kudus-Mu yang terus berbicara dalam setiap hati kami dan mengartikan firman itu menurut kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak yang mulia kasih Tuhan, kita akan persiapkan persembahan kita. Kita akan satu dan dua. Bapak Saudara yang baik, terima kasih Tuhan, mengucap syukur oleh kasih dan Tuhan kepada Tuhan yang luar biasa. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berikan persembahan, biar persembahan Tuhan kepada gudang pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap tangan yang sudah memberi yang belum, memberkati setiap pekerjaan mereka, jerih payah mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
kita akan bersama-sama akan bersedia. Sungguh besar kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan, kami boleh menikmati berkat Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Sehingga di dalam setiap pujian, penyembahan kami dan pengagungan kami, sungguh kami percaya Engkau Allah yang hadir melawat kami, bahkan kami percaya Engkau Allah yang bertata di atas puji-pujian kami. Dan biarlah Tuhan senantiasa kami muliakan dalam setiap kehidupan kami. Kami telah mendengar setiap kebenaran firman-Mu yang boleh dibagikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu terus dimateraikan dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga sebagai orang percaya
percaya kami terus menghayati keterlibatan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua oleh karena campur tangan Tuhan, karena Allah turut bekerja. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Kiranya doa kami Tuhan memakai lebih dahsyat dan lebih heran lagi dalam pekerjaan Tuhan. Kami juga sudah menaikkan setiap syafaat kami. Sungguh kami percaya Tuhan dengar dan Tuhan akan jawab setiap seru doa kami. Bapa yang baik, kami juga telah memberikan setiap persembahan kami. Seluruh jemaat Tuhan, tangan-tangan yang memberi, kiranya Tuhan terus boleh memberkati. Biarlah kiranya semuanya dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang baik, kami sebelum mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, kami bersyukur lagi dan kami akan berdoa untuk beberapa saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Yang pertama, kami berdoa untuk Ibu Sri Hayati Tuhan, Ibu Muanam yang hari ini berulang tahun. Doa kami kiranya berkat kemurahan kasih dan setia Tuhan terus menjadi bagian dalam setiap kehidupan pribadi bahkan dalam keluarga. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan di tengah-tengah keluarga yang ada, Tuhan terus boleh memberkati. Kami juga berdoa untuk Saudara Yudi Isnanto yang berulang tahun tanggal 9 yang akan datang. Doa kami kiranya Tuhan terus menolong dalam kehidupannya secara pribadi masa mudanya, sehingga semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin setia di dalam mengiring akan Tuhan. Tuhan juga menolong dalam setiap pergumulan yang ada. Kami berdoa juga untuk tanggal 9 ulang tahun pernikahan dari keluarga Pak Anwar. Kami berdoa kiranya kebaikan Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan terus menjadi bagian dalam setiap kehidupan hamba-Mu ini bersama dengan keluarga. Terlebih lagi rencana-rencana keluarga ini akan pindah, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi keputusan-keputusan, semua kami percaya semua baik adanya, sehingga keluarga ini tetap Tuhan pakai dimanapun berada, melayani Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga untuk tanggal 10 yang berulang tahun Bapak Stefanus Ngatiman. Kami juga berdoa menyerahkan untuk orang tua kami ini ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Memberkati kesehatannya, memberkati setiap kehidupannya, pergumulannya secara pribadi di masa tuanya. Terus Tuhan yang menolong dalam setiap aspek kehidupannya, sehingga semakin mengasihi Tuhan dan Tuhan berikan kekuatan senantiasa. Kami berdoa juga untuk Ibu Yunita Mau, tanggal 10 juga berulang tahun. Doa kami ya Bapa, kiranya kasih dan kemurahan Tuhan juga menjadi bagian dalam setiap kehidupan secara pribadi, bahkan bersama dengan suami yang ada, di dalam pekerjaan, di dalam segala keperluan yang ada. Tuhan yang mencukupkan, pergumulannya Tuhan yang jawab senantiasa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk hut pernikahan keluarga dari Pak Dairi Gatot yang jatuh juga pada tanggal 10. Kami berdoa supaya keluarga ini terus Tuhan berkati. Apa yang menjadi pergumulan di tengah-tengah keluarga, kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik. Engkau Allah yang menjadi bagian di tengah-tengah keluarga ini, memberikan sukacita, damai dan sejahtera untuk semua anak-anak dan cucu yang ada. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan melimpah. Kami juga berdoa untuk Dimas Pansing yang berulang tahun juga tanggal 11. Doa kami kiranya anak muda ini juga Tuhan tolong dalam pekerjaannya, di dalam masa mudanya, bahkan masa depannya kami percayakan ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Kiranya semakin hari semakin setia lagi mengiring dan melayani Tuhan. Doa kami Engkau memberkati Dimas Tuhan di masa mudanya. Kami juga berdoa untuk tanggal 12 yang akan datang berulang tahun Ibu Gloria Sitompul Boru Banuarea. Kami berdoa juga untuk ibu ini Tuhan. Tuhan terus boleh memberkati di dalam setiap kehidupan pekerjaan, di dalam rumah tangga, sebagai ibu, sebagai istri. Tuhan juga terus boleh menolong, sehingga dalam pekerjaan, dalam pelayanan juga Tuhan menolong senantiasa, memberkati setiap kehidupannya. Apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan yang menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak yang baik. Dan kami juga berdoa untuk Analisia Kristabel Sonia Lepa yang berulang tahun tanggal 13 yang akan datang Tuhan. Doa kami kasih Tuhan semakin berlimpah di dalam setiap kehidupan Sonia, sehingga dalam studinya, dalam setiap pergumulannya di masa mudanya, bahkan sampai di masa depannya, Engkau Allah yang terus menolong, sehingga yang terbaik Tuhan berikan. Apapun yang menjadi pergumulan di tengah-tengah masa mudanya, Engkau yang menolong dan memberkati, bahkan studinya sampai ke masa depannya. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami serta ucapan syukur kami untuk semua saudara-saudara kami yang berulang tahun, jemaat Tuhan Nehemia Samarinda yang ada di tempat ini. Dan sungguh kami percaya, kami juga semua pribadi lepas pribadi,
keluarga lepas keluarga, kami percayakan terus hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Yang kami andalkan, yang kami harapkan dalam kehidupan kami adalah Engkau Allah sendiri. Kiranya menolong setiap jemaat Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan, memberikan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga yang ada, sehingga pertolongan Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Kesehatan, kekuatan kami di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami mohonkan kiranya Tuhan yang terus memberkati kami, bahkan memberikan kami hikmat supaya dalam menjalani setiap kegiatan hari lepas hari kami terus diberikan hikmat dan ditolong oleh Tuhan, sehingga kami tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih semua kami Engkau berkati tanpa terkecuali. Dan akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah setiap kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan mari kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Mari kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya. Amin. Biasa bagi Dialahnya aja kalau Astrid tuh. Bagi Dialah.